Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Panji Kusuma Prasetyo, SEM, IC, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Di sini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan pendapat kami terkait studi kasus permintaan masker di Indonesia terhadap permintaan dan penawaran agregat. Kelompok kami yang beranggotaan saya Nova Ramadhani Ainurrahim sebagai moderator, kemudian Husna Khairunisa, Juliana Indah P, Erida Novitantia, dan Muhammad Taufik Azizi. Langsung saja bagi yang bertugas, saya persilahkan. Studi kasus permintaan masker di Indonesia terhadap kurva permintaan dan penawaran agregat. Studi kasusnya, permintaan masker di Indonesia dapat dilihat dari pengaruh pandemi COVID-19 yang telah melanda negara tersebut sejak awal tahun 2020. Sejak penyebaran COVID-19, permintaan masker di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Masker menjadi salah satu alat yang dianjurkan oleh otoritas kesehatan sebagai langkah pencegahan penularan virus. Masyarakat mulai mengakui pentingnya menggunakan masker baik untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain. Namun, ada kemungkinan bahwa permintaan dapat menurun seiring dengan peningkatan tingkat vaksinasi di masyarakat. Meski penggunaan masker masih dianggap sebagai salah satu langkah penting dalam mengendalikan penyebaran COVID-19, terutama saat terjadi lonjakan kasus pandemi tersebut. Kemudian, pendapat terhadap permintaan dan penawaran agregat. Menurut pendapat saya berpendapat terkait kurva penawaran agregat, yaitu peningkatan permintaan jumlah produksi masker mulut di masa pandemi COVID-19 tersebut sangat berpengaruh terhadap kurva penawaran agregat di Indonesia. Namun, pengaruhnya hanya untuk jangka pendek saja, karena pandemi makin lama akan semakin mereda sebab adanya vaksinasi. Dengan begitu juga akan mempengaruhi permintaan masker yang dibeli masyarakat. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap kurva penawaran agregat. Seperti yang kita ketahui, bahwa penawaran agregat dapat meminister prestasi inflasi yang mana menganggap suatu bisnis akan lebih menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi tidak dalam jangka panjang. Sama seperti produsen masker mulut ini, karena adanya pandemi COVID-19 tahun lalu, permintaan masker di Indonesia melonjak drastis hingga memiliki harga jual yang cukup fantastis. Hal tersebut membuat produsen lain untuk mengikuti memproduksi atau menjual masker dengan anggapan bahwa masker mulut memiliki keuntungan yang lebih besar dibanding memproduksi atau menjual barang lain. Semakin banyak produsen yang menjual masker di pasaran, maka akan semakin kecil juga keuntungan yang diperoleh. Dan saat ini, permintaan jumlah produksi masker mulut telah berkurang karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan melepas masker. Maka, jumlah permintaan dan harga edar terhadap masker mulut akan kembali ke posisi semula dengan harga yang sesuai standar jual beli yang ada. Dengan kondisi tersebut, para penjual atau produsen yang beralih untuk memproduksi atau menjual masker tadi kemungkinan besar akan mendapati kerugian. Permintaan masker mulut pada masa pandemi COVID-19 memang sangat tinggi. Permintaan yang tinggi tersebut dikarenakan meningkatnya pasien yang terpapar COVID-19, dan hal itu membuat masyarakat berbondong-bondong untuk membeli masker agar dirinya tidak terpapar virus tersebut. Harga masker juga ikut meningkat akibat meningkatnya permintaan terhadap masker tersebut. Tetapi pada masa pandemi saat itu masyarakat tetap membeli masker tersebut
walaupun dengan harga yang mahal karena memang sangat diperlukan. Hingga pada saat itu juga sempat terjadi kelangkaan masker karena tingginya permintaan yang ada. Oleh karena itu, distribusi yang adil diperlukan agar persediaan masker tidak disalahgunakan seperti terjadinya penumpukan masker oleh salah satu masyarakat, akan tetapi para tenaga medis yang membutuhkan malah kekurangan. Namun saat ini, pandemi COVID-19 menunjukkan tanda-tanda mulai berakhir yang menyebabkan permintaan terhadap masker mengalami penurunan secara drastis. Harga yang ada pun ikut mengalami penurunan sehingga produsen dapat mengalami kerugian. Maka produsen memerlukan adaptasi agar tidak terus-menerus mengalami kerugian. Hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu produsen masker perlu melakukan evaluasi pasar kembali sesuai dengan tren pasar dan permintaan terkini. Membuat inovasi masker yang tidak hanya dapat digunakan sebagai pelindung saja, tapi juga sebagai fashion seperti model-model masker yang lebih modis. Produsen harus terus melakukan inovasi sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif dan lebih menarik minat konsumen. Dari hal tersebut, menurut saya permintaan terhadap masker ini berpengaruh terhadap kurva agregat. Dapat dilihat bahwa peningkatan masker terhadap pengaruh jangka pendek terhadap kurva permintaan agregat. Karena ketika awal pandemi, peningkatan yang ada sangat signifikan dan juga saat pandemi mulai berakhir pun mengalami penurunan yang sangat signifikan juga. Oleh karena itu, produsen masker perlu tetap fleksibel dalam perencanaan dan produksi mereka. Produsen masker harus mampu untuk menyesuaikan kapasitas produksi mereka sesuai dengan permintaan yang berubah atau kebutuhan mendesak yang mungkin muncul di masa depan nanti, dan menyiapkan strategi yang relevan untuk keadaan saat ini. Menurut pendapat saya, COVID-19 telah menyebabkan guncangan permintaan dan penawaran bagi perekonomian. Kebutuhan masker menjadi peluang usaha di masa pandemi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya permintaan produk kesehatan, khususnya masker, yang dibutuhkan untuk mencegah penularan virus. Adanya pandemi COVID tersebut mempengaruhi kurva permintaan agregat. Dikarenakan saat terjadinya pandemi, pemerintah mewajibkan setiap orang untuk memakai masker guna pencegahan penularan virus COVID tersebut. Maka dari itu, banyaknya permintaan terhadap masker membuat harga masker yang awalnya sekitar 15.000 hingga 20.000 per box menjadi sekitar 50.000 hingga 100.000 per box. Harga tersebut naik diiringi dengan kenaikan permintaan terhadap barang tersebut. Walaupun harga melonjak naik, masyarakat masih banyak yang mencari dan tetap membelinya karena sangat diperlukan. Banyaknya permintaan terhadap masker juga membuat masker sempat mengalami kelangkaan atau sulit untuk dicari. Namun peristiwa tersebut hanya berlaku dalam jangka pendek saja. Seiring berjalannya waktu, virus COVID mulai dapat dikendalikan dan perlahan kegiatan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Dengan begitu, permintaan terhadap masker juga mulai menurun. Harga masker pun ikut menurun secara drastis dikarenakan pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk melepas masker. Maka jumlah permintaan terhadap masker mulai kembali normal seperti masa sebelum adanya COVID. Pada masa pandemi, masker sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kita memerlukannya untuk beraktivitas di luar rumah. Mau tidak mau, semua golongan masyarakat harus mempunyai dan membeli masker. Apalagi setelah ada anjuran wajib pakai masker dari WHO, permintaan masyarakat terhadap masker sangat meningkat pesat. Meningkatnya permintaan akan masker membuat harga masker yang awalnya hanya Rp5.000 dapat bisa berlipat hingga 5 kali lipat. Hal ini menyebabkan banyaknya usaha-usaha baru yang berlomba-lomba menjual masker. Namun seiring berjalannya waktu, permintaan masker di masyarakat mulai menurun seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia.
Menurut pendapat saya, terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi kurva agregat, khususnya permintaan agregat, karena permintaan masker yang sangat tinggi pada awal pandemi. Namun, seiring berjalannya waktu setelah pandemi berakhir dan menurunnya kasus COVID yang ada di Indonesia, apalagi setelah ada kebijakan pemerintah mengenai pemakaian masker, permintaan masker sudah mulai menurun. Hal ini diiringi dengan menurunnya harga masker yang mulai kembali ke harga semula. Menurut pendapat saya, pada masa pandemi COVID-19, tingkat penggunaan masker akan meningkat dan akan menjadi tradisi sejak tahun 2020 sampai sekarang. Dikarenakan pada masa COVID-19, masker merupakan salah satu alat kesehatan yang paling sering digunakan ketika akan melakukan aktivitas. Namun, dengan keseringan penggunaan masker dapat mempengaruhi sistem permintaan agregat. Dikarenakan dengan nilai COVID-19, otomatis permintaan masker akan meningkat, walaupun sifatnya hanya sementara. Dan ketika virus COVID-19 telah terminimalisir, maka permintaan agregat terhadap masker akan menurun juga. Oleh sebab itu, masker merupakan benda yang jangka penggunaannya dalam membangun sistem permintaan agregat hanya sementara. Selanjutnya, Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa tingginya permintaan masker selama pandemi COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kurva permintaan dan penawaran agregat di Indonesia. Beberapa hal yang mempengaruhi yaitu diantaranya tingginya permintaan dan penawaran sehingga produksi masker ikut meningkat. Kemudian, meningkatnya permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam sektor manufaktur yang berhubungan dengan produksi masker. Terjadi inflasi akibat tingginya harga masker yang mempengaruhi stabilitas harga. Permintaan dan penawaran agregat di sektor-sektor lain yang juga mengalami penurunan produksi ketika pandemi berangsur berakhir, sehingga hal itu berpengaruh terhadap kurva permintaan dan penawaran agregat dalam jangka pendek. Kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya selanjutnya menurut Kita sambung dong. Satu dong. Aku harus mangkat, Tiki. Itu kapan dah? Ya, itu sambung dong. Memang sangat tinggi. Permintaan yang Jangan mandi coba. Jangan ngumpulin coba. Wafik. Oke, makasih Bafik. Ya, Diusahain 15 menit ya, Fik. ya bisa. Ya gampang. Ya, sip. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Sore.